Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Azura dengan NPM 2408260133. Di sini saya akan membahas pada blok embriologi dengan judul organogenesis. Organogenesis itu adalah fase paling penting dalam perkembangan embrio yang dimana berbagai organ utama tubuh terbentuk. Proses ini dimulai pada minggu ketiga perkembangan setelah fertilisasi dan berlanjut sampai minggu ke-8. Pada periode ini terdapat 3 lapisan germinal atau ektodrem, mesodrem, dan endodrem, berdiferensiasi menjadi jaringan dan organ yang lebih kompleks. Organogenesis ini juga terjadi selama periode embrionik atau minggu ketiga hingga minggu ke-8. Pada tahap ini, organ-organ utama mulai terbentuk dan kelainan pada tahap ini bisa menyebabkan malformasi yang signifikan. Periode ini sangat kritis dalam perkembangan janin. Dan di organogenesis itu terdapat tahapan utama dalam organogenesis. Yang pertama itu ada tahapan indukasi, yang dimana indukasi itu adalah proses awal yang melibatkan interaksi antara sel-sel dalam jaringan yang berbeda. Faktor-faktor induksi tersebut seperti protein sinyal, misalnya sonic Hall block, WNT, BMF. Dia juga mengarahkan kepada sel-sel untuk berkembang menjadi jenis sel tertentu yang diperlukan untuk membentuk organ tertentu. Yang kedua, tahapan morfogenesis, yang dimana pada tahap ini jaringan embrionik mulai membentuk struktur 3 dimensi yang jelas dan morfogenesis ini juga mengarahkan kepada pembentukan pola organ yang sesuai seperti pelipatan dan invigasi jaringan. Yang ketiga itu ada tahapan diferensiasi. Tahapan diferensiasi itu sel-sel yang telah terindukasi akan mulai berdiferensiasi menjadi tipe sel khusus yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya, sel ektodrem akan menjadi neuron, sedangkan mesodrem itu akan berkembang menjadi otot, tulang, dan pembuluh darah. Tahapan yang keempat itu ada pertumbuhan, yang dimana setelah organ terbentuk, mereka terus berkembang dan matang hingga siap berfungsi setelah kelahiran. Organ-organ ini juga dapat mengalami perubahan lebih lanjut untuk mencapai ukuran dan fungsionalis dewasa. Kemudian di organogenesis itu terdapat pembentukan sistem saraf. Yang pertama itu ada neurulasi atau minggu ketiga. Jadi pada tahap ini tabung saraf itu berbentuk dari lipatan neural pada ektodrem. Tabung saraf ini akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Neurulasi adalah langkah kunci dalam pembentukan sistem saraf pusat. Yang kedua itu ada neural crest cell, yang dimana sel-selnya itu dari neural crest atau kerumunan sel yang terletak di sepanjang pinggiran tabung saraf yang akan berdiferensiasi menjadi berbagai struktur seperti ganglia saraf, sel syahwan, atau untuk menyelinasi saraf, dan struktur lainnya dalam sistem saraf perifer serta sel-sel di banyak organ tubuh
tubuh lainnya. Kemudian terdapat yang ketiga itu ada anencephalus, adalah cacat yang dimana bagian atas tabung saraf tidak menutup dengan benar, yang dapat menyebabkan perkembangan otak besar yang tidak lengkap. Kemudian ada spina bifida, yaitu kelainan yang terjadi ketika bagian bawah tabung saraf tidak menutup, yang dapat mengakibatkan kelainan pada sumsum tulang belakang. Kemudian pembentukan sistem kardiovaskular, yang dimana kardiogenesis atau minggu ketiga. Jadi pada minggu ketiga itu pembentukan tabung jantung itu dia dimulai. Baru tabung ini berawal dari angioblast, sel-sel mesodrem yang berperan dalam pembentukan pembuluh darah. Jantung primitif yang terbentuk akan mulai berdenyut dan mengalihkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian terdapat proses pembentukan jantung, yang dimana tabung jantung itu mengalami proses looping untuk membentuk 4 ruang jantung atau atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Kemudian pembentukan septa atau dinding pemisah antar jantung juga terjadi pada minggu ketiga hingga minggu ketujuh. Penyimpangan yang terjadi di pembentukan sistem kardiovaskular itu adalah kelainan pada perkembangan jantung seperti hipoplasia ventrikel kiri, defek septum ventrikel, dan tetralogi Fallot yang dapat terjadi jika proses ini terganggu. Kemudian terdapat juga pembentukan sistem pencernaan, yang dimana sistem pencernaan itu yang dimulai dari endodrem sebagai asal-usul utama sistem pencernaan. Lapisan endodrem akan berkembang menjadi berbagai struktur di saluran pencernaan seperti esofagus, lambung, dan usus yang dimulai dari minggu keempat. Kemudian hati dan pankreas itu keduanya berkembang dari endodrel yang muncul pada minggu keempat hingga minggu kelima. Hati berkembang lebih awal dan mulai menghasilkan darah sebelum organ-organ lainnya, sementara pankreas berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Kemudian penyimpangannya itu ada atresia esofagus, yaitu kelainan yang dimana esofagus tidak terbentuk sepenuhnya yang menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Kemudian terdapat pembentukan sistem urogenital, yang dimana ginjal dan saluran kemih. Sistem urogenital itu berkembang di mesodrem, dan ginjal berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama pronefrosus, mesonefrosus, dan metanefros. Metanefros adalah ginjal degeneratif yang mulai berfungsi pada minggu ke-9. Terdapat juga sistem genital, yang dimana pada awalnya kedua jenis kelamin itu berkembang dari gonad primitif yang dapat menjadi ovarium pada wanita atau testis pada pria. Diferensiasi gonad itu dipengaruhi oleh faktor genetik XX atau XY. Penyimpangannya itu hipospadia, yaitu adalah kelainan di mana uretra pria tidak berkembang dengan sempurna. Kemudian yang terakhir itu ada pembentukan sistem muskuloskeletal, yang dimana mesodrem itu berperan dalam pembentukan tulang, otot, dan sendi. Struktur awal dari sistem muskuloskeletal adalah somit yang terbentuk dari mesodrem pada minggu keempat. Somit itu kemudian berkembang menjadi vertebra, otot rangka, dan sistem sirkulasi. Kemudian proses osifikasinya itu
yang dimana penggantian tulang rawan oleh tulang keras yang terjadi sepanjang perkembangan embrio dan berlanjut setelah kelahiran. Jadi penyimpangannya itu kayak spina bifida, yaitu cacat lahir di mana vertebra tidak terbentuk sepenuhnya. Kemudian ada polidaktili, yaitu kelainan berbentuk di mana seseorang memiliki jari tangan atau kaki lebih dari 5. Sekian pembahasan organogenesis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.